Pengen Karimun kotak tapi harganya udah kegoreng dan gak ada varian Matic? Hatchback ini bisa jadi pilihan Anda. Ini adalah Hyundai Atos tahun 2001 tipe GLS transmisi Matic. Mobil ini dijual di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2008. Hatchback asal Korea ini bisa dibilang pelopor hatchback Matic yang ada di Indonesia. Ngomongin harga bekas, dia udah variatif banget. Kalau kondisi bahan itu 20-30 jutaan, sedangkan kalau variannya itu yang bagus dan tipenya yang Matic itu bisa di 50-60 jutaan. Penasaran kelebihan dan kekurangannya? Simak terus di UCR Channel. Kayaknya harga mobil ini lagi mau digoreng nih. Tapi mumpung harganya belum melambung tinggi kayak Karimun kotak, ini bisa jadi rekomendasi buat lu yang pengen mobil compact, irit, dan jadi pusat perhatian. Sedikit sejarah ya sama mobil ini. Hyundai Atos resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2000 secara CBU dari Korea. Pesaingnya itu ada Karimun kotak dan Daihatsu Ceria. Fun fact-nya, mobil ini juga punya kembaran guys, yaitu Kia Visto. Karena merek Kia ada di bawah naungan Hyundai. Terus bedanya apa nih bang sama Hyundai Atos? Bedanya itu kalau Kia Visto masuk ke Indonesia pada tahun 2000 secara CBU dari India. Kalau Atos ini CBU dari Korea dan tersedia 3 tipe, yaitu tipe G untuk tipe yang base, GLX tipe menengah, dan GLS untuk tipe yang paling tinggi. Udah gitu, karena si Atos ini lumayan laris di Indonesia, akhirnya pada tahun 2001, mobil ini langsung CKD yang pabriknya ini ada di Bekasi. Yang unggul dari Atos dibanding kompetitornya seperti Karimun kotak atau Daihatsu Ceria, yaitu ada di teknologinya. Karena Hyundai Atos mesinnya udah injeksi dan ada varian Matic. Mantep banget bro. Kemudian pada pertengahan tahun 2005, Hyundai Atos ini mengalami facelift dengan bentuk yang berbeda jauh. Tapi bentuk belakangnya tetap sama guys. Akhirnya Hyundai Atos ini berhenti produksi pada tahun 2008 dan digantikan oleh Hyundai i10. Ini dia mesinnya yang dipakai sama si Atos. Dia enaknya udah injeksi dan udah 4 silinder juga. Jadi tuh nggak ada dramanya starter pagi mesti kocok-kocok gas. Karena ini udah injeksi. Dia kode mesinnya G4HC ya. 1000 cc, 4 silinder, udah injeksi. Tenaganya itu 55 horsepower dan torsinya 82 Nm. Memang nggak begitu gede tenaganya. Cuman karena bodinya enteng, tarikannya untuk dalam kota itu masih enak banget loh, serius. Nanti kita cobain. Udah gitu penggeraknya dia front wheel drive dan tersedia transmisi 5 speed manual sama 4 speed automatic. Itu adalah keunggulan di Atos yang nggak dipunyai oleh kompetitornya. Karena kalau kalian pikir-pikir ya, Karimun tuh cuman manual, CR cuman manual, Visto juga. Sedangkan kalau si Atos ini ada transmisi Matic 4 percepatan guys. Sama karena dia udah injeksi jadi konsumsi BBM-nya juga irit juga. Dari beberapa pemakai itu ngetes mobil ini untuk dalam kota itu konsumsi BBM sekitar 12 km per liter dan untuk luar kota bisa 17 km per liter. Oke, sekarang kita ngomongin bagian depannya. Jujur aja ya, gue pribadi lebih suka yang pre-facelift seperti mobil ini. Karena yang facelift itu dijual dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Sedangkan yang pre-facelift tahun 2000 sampai tahun 2005. Nah ini bentukannya yang pre-facelift. Gue lebih suka yang ini jujur aja karena bentuknya itu lebih lucu, dia lebih bulat-bulat, lebih curvy. Sedangkan kalau yang facelift dia udah mengkotak. Bukan selera gue aja, gue lebih suka yang ini nih, masih dapat unyunya. Dia headlampnya masih halogen dan untuk tipe yang GLS dia enaknya udah ada fog lamp. Jadi kalau kabut ini kebantu banget loh. Sama aslinya ini bumper ini asli warna body cuman dicat ala-ala OM Plus lah ya. Jadi lebih keren aja gitu. Secara dimensi, mobil ini tuh unyu banget kecil. Dia itu panjangnya 3,4 meter dan tingginya 1,6 meter. Proporsionalnya masih dapet. Dan karena ini tahun 2000-an, dia itu karakter desainnya mengkurvi atau mengkapsul ya. Beda sama kayak Karimun kotak, dia desainnya tuh masih kotak-kotak banget. Sedangkan kalau yang ini udah mengkapsul, udah lumayan modern. Yang menarik perhatian gue adalah modifikasi dari pemiliknya. Karena, lihat deh, ini ditambahin roof rack ya. Jadi roof rack ini merek Cyclo, di custom cuma setengah aja. Nah sisanya itu dibuat buat naruh sepeda sama naruh awning. Nah memang pemiliknya tuh demen banget buat touring atau bepergian jauh ya. Jadi modifikasi seperti ini bukan hanya looks-nya doang yang kelihatan adventure, tapi juga fungsional. Ini yang gue suka.
Udah gitu, nih kalau kalian lihat peleknya ini menarik nih. Kalau kalian pikir ini dop Moon Ice, kalian salah, karena ini dop custom, tapi keren banget kan, menyerupai aslinya yaitu Moon Ice. Untuk pelek bawahnya ini ring 13 dibalut dengan ban 165 profil 70. Dia unyu-unyu banget ya, bannya masih kecil, ciri khas mobil hatchback tahun 2000-an awal. Ngomongin suspensi, dia ini sayangnya belum full independent, depan itu MacPherson, belakangnya torsion beam. Kalau dibandingin sama si Daihatsu Ceria, masih kalah karena Daihatsu Ceria itu udah 4-4-nya full independent, gokil. Makanya nggak bohong, handlingnya Ceria lebih baik daripada si Atos. Cuman kalau masalah kenyamanan masih unggul si Atos, guys. Sama dia yang enak ya, ground clearance itu masih cukup tinggi di kelasnya, yaitu ground clearance 160 mm. Jadi untuk terabas jalan rusak atau ngehajar polisi tidur masih aman-aman aja, guys. Ya ini tampilan belakangnya, gue suka banget karena termasuk futuristis di zamannya. Dan pembeda antara Atos sama Visto itu ada di posisi lampunya. Kalau Atos, dia posisi lampunya ada di atas, sedangkan kalau Visto ada di bagian bawah. Gue lebih suka yang Atos karena pada zamannya ini termasuk futuristis loh guys. Kayak SUV yang premium kayak X-Trail itu juga mengadopsi lampu kayak gini. Enaknya untuk tipe GLS, dia udah ada rear defogger sama rear wiper. Jadi ngebantu banget kalau hujan plus ada kabut. Nah di belakang ini ada tulisan Atos atau biasa orang manggilnya A to Z. Nah sekarang kita lihat bagasinya nih guys. Jadi bagasinya ada dua, bisa pakai kunci sama bisa narik tuas di dalam. Oke. Nah memang bagasinya nggak begitu luas ya dibanding kompetitornya. Dia ukurannya itu 263 liter. Cuman enaknya dia udah ada sekat di sini. Jadi privacy kita lebih terjaga. Misalnya kalau kita lagi syuting, mau naruh kamera di bagasi, nah itu kan kamera kan barang berharga. Nah ini udah ada sekatnya nih, supaya barang kita nggak kelihatan di dalam. Memang ukurannya nggak luas, cuman masih cukup lah muat dua koper atau 2 tas atau galon aqua 2 biji di sini, ini masih muat banget. Atau kalau misalnya kalian butuh ruang ekstra, kalian bisa nambah roof rack seperti pemiliknya. Jadi bukan fungsional tapi juga looks-nya oke. Nah, sekarang kita lihat interiornya nih, guys. Wih, gue di dalam Hyundai Atos dan surprisingly, ini bener-bener minimalis tampilannya, cuman fiturnya banyak ya. Pertama kita bahas dari di bagian tengahnya dulu nih. Kapan lagi nih AC lengkap, ya kan? Ada speed fan, terus ada pengaturan suhu sama arah sembur. Dan juga ada rear defogger. Nah, itu termasuk lengkap untuk di kelas hatchback murah. Ya udah gitu ada tombol fog lamp di tengah sini, audionya ini masih single din, sama dia yang gue suka bentuk AC-nya itu bulat-bulat, menyerupai karakter desain bagian depannya. Jadi desain depan sampai desain interior itu masuk banget menurut gue, nggak salah arah. Sama yang kelebihannya di Hyundai Atos ini dia punya tempat penyimpanan yang banyak. Contohnya di sini ada laci penyimpanan terbuka yang menurut gue cukup luas. Terus di dashboard ini juga bisa naruh barang, ya. Di konsol tengah juga ada cup holder dan di depan sini juga ada cup holder. Dan di door trim juga ada door pocket nih meskipun kecil. Cuman yang penting ada. Bahkan di bawah setir ya, di sini juga masih ada laci buat naruh kartu. Jadi untuk fungsionalitas meskipun interiornya kecil, tapi tempat penyimpanannya banyak banget. Sama kekurangannya di mobil ini dia belum ada tachometer. Cuman itu gampang tinggal ditambahin aja. Karena kan kalau kayak Karimun, Ceret dia udah ada tachometer, kalau ini belum. Dia cuman masih ada suhu, speedometer, sama jarum bensin guys. Pengaturan setirnya ini fix, cuman posisinya menurut gue masih reasonable, masih enak. Udah gitu untuk jok, yang gue suka fabriknya itu halus. Nggak kayak fabrik zaman sekarang yang serba kasar. Kalau ini masih halus banget loh. Dia masih halus dan pengaturannya itu untuk di driver bisa sliding sama reclining. Nah, meskipun sederhana ya pengaturan jok ya, cuman posisi interior ini masih enak. Sama untuk pengaturan spion, dia belum elektrik, dia masih manual di sini. Nah, yang kelebihannya ini adalah, jadi dia nggak butuh motor. Kalau motor itu umur rusak, nah ini nggak bisa diapa-apain. Sedangkan kalau mekanikal gini, ini jatuhnya malah lebih awet lagi. Power window cuma ada di depan doang, kanan kiri. Kalau belakang masih model engkol. Sama ada hal yang menarik di Atos yang di mobil lain belum tentu ada ya. Nih, ada laci tersembunyi di bawah jok penumpang. Yoi. ini ngebantu banget loh buat naruh dokumen atau naruh yang penting-penting untuk privacy. Ini ngebantu banget laci di bawah jok. Gokil. Mobil baru zaman sekarang belum tentu ada loh guys. Sedangkan di Atos udah ada. Gokil.
Di row keduanya surprisingly nggak begitu sempit kok. Ekspektasi gue pas masuk sini pasti bakal nggak nyaman, kaki mentok, headroomnya juga sempit. Ternyata gue salah. Di row keduanya ini masih cukup luas. Memang dia nggak seluas Karimun ya, masih lebih luas Karimun. Cuman ini di belakang masih manusiawi. Penyebab ini lebih sempit dibanding Karimun karena lihat jok depannya ini tebel banget buat nambah kenyamanan. Cuman ini masih dalam batas toleransi, apalagi kan mayoritas yang pakai mobil ini yang duduk di belakang itu kan masih anak kecil. Jadi di row kedua ini sama sekali nggak ada masalah. Bahkan kalau orang dewasa kayak gini, ini masih cukup enak kok. Masih cukup enak dan surprisingly jok belakangnya tuh enak banget loh. Maksudnya jarang-jarang hatchback entry level ya. Hatchbacknya seempuk ini dan masih ada side support. Ya kali jok belakang ada side support, pegel pas jalan jauh. Kalau ini masih ada. Memang dia belum ada armrest, tapi duduk di belakang ini masih manusiawi banget, masih enak banget. Penasaran kan sama rasanya Tira? Langsung kita test drive aja. Gue udah nyetir nih si Hyundai Atos, ternyata asik juga ya nyetir mobil ini. Bawa mobil itu ibarat kayak bom car. Jadi gesit, dalam kota tuh gesit banget. Gasnya responsif, handling setirnya itu direct banget. Sama yang gue suka, dia visibilitasnya luas banget coy. Ini kaca kayak di akuarium, lega banget. Persis kayak visibilitasnya Karimun Kotak. Karimun Kotak kan kaca luas-luas. Nah ini sama nih, ini juga kacanya luas banget. Udah gitu pilar-pilar juga kecil, ngebantu banget visibilitas ke kanan dan kiri. Gokil nih mobil, fun to drive banget loh ini mobil. Posisi nyetirnya juga lumayan nyaman. Dia itu agak semi sedan lah ya. Dia kakinya lumayan bisa selonjoran. Meskipun setirnya ini fix, tapi genggamannya masih enak banget menurut gua. Seandainya ada tilt teleskopik, wah ini nyaman banget bro. Persis kayak bom car di dalam kota. Gasnya responsif, sama setirnya itu dibelokin dikit langsung belok. Jadi lumayan direct. Itu yang bikin mobil ini tuh fun to drive buat dalam kota. Sama ya, meskipun ini hatchback entry level, yang layak diacungi jempol itu adalah kekedapan kabin. Yang gue denger di dalam mobil ini cuma suara angin sama road noise, itu juga kecil loh. Dibandingin kayak LCGC Agya yang 1000 cc, Ayla atau Sigra, menurut gue kekedapan kabinnya masih sedikit lebih unggul ini gitu. Padahal ini entry level hatchback tahun 2000-an. Artinya kalau peredaman kabin nggak bisa diharapin, tapi di mobil ini ternyata enak juga ya, kedep gitu. Sama rasa mesin kalau di mobil ini berbeda dengan Karimun Kotak. Kalau di Karimun Kotak, karakter mesin F10A-nya itu dia ngejambak di RPM awal. Kalau ini dia karakternya agak sedikit kayak Eropa. Begitu di RPM rendah, dia itu masih agak nahan, tapi begitu di RPM tinggi, tarikannya mulai berasa. Nah, itu ngebantu banget buat penggunaan di tol. Karena dari gue lihat ya di forum-forum Facebook, si Atos ini masih sanggup lari sampai 140 km per jam. Which is itu gokil banget loh. Buat mesin 1000 cc, tenaga cuma 55 horsepower dan torsi 82 Nm, masih bisa 140 km per jam. Gokil. Sama karakter Matic-nya itu halus. Sama kalau misalnya perpindahan giginya itu rasionya itu panjang banget guys. Ini rasionya kayak mesin di 2000 cc ya. Jadi rasio giginya tuh panjang-panjang. Wajar ini 4 speed ya, bukan 5 speed. Oh ya, ngomongin bantingan suspensi, gokil, ini empuk banget bro. Asli nggak bohong, empuk. Dia empuknya karakter empuk yang bukan empuk yang mengayun lehai-lehoi gitu ya. Empuknya itu empuk yang rigid kayak mobil-mobil Eropa. Jadi begitu lewat jalan bergelombang, travelnya itu masih main, tapi nggak mental-mentul, which is itu nyaman banget loh buat penggunaan di jalan-jalan bergelombang ya. Handlingnya juga menurut gue ini masih sangat stabil ya. Kalau misalnya dibandingin sama Karimun Kotak masih lebih stabil ini, tapi kalau dibandingin Ceria, wah itu masih lebih stabil si Ceria. Karena Ceria itu suspensinya full independent, kalau yang ini depan doang. Memang karakter suspensi ini masih lebih diutamakan kenyamanan. Sumpah gue di jalan BSD yang bergelombang, gue hajar tuh travel tetap empuk loh, main gitu. Ngomongin konsumsi BBM ya, konsumsi BBM ini variatif ya. Kalau misalnya varian Matic lebih boros, cuman dari beberapa pemakai gitu nyatetin hasil untuk dalam kota itu bisa 112 sampai 113, sedangkan luar kota bisa 117 sampai 118, which is itu irit banget. Kebantu udah pakai injeksi. Kalau misalnya si Ceria sama Cargo, dia masih karbu, dia masih agak boros. Kalau ini konsumsi BBM aman lah.
setirnya itu enak ya, kayak mobil Eropa. Itu ngegigit rigid. Iya. Direct banget, enak banget tuh. Terus ya enaknya mobil ini tuh bukan cuma irit bensin doang, tapi irit pajak per tahunnya juga guys. Ini pajak per tahunnya cuma 580.000, murah banget. Padahal ini 2001 loh. Maksudnya secara tahun dia nggak terlalu tua-tua amat, cuman karena cc-nya cuma 1000, jadi pajaknya bisa murah banget. Ini cocok banget sebenarnya buat budget mahasiswa. Ya anggaplah mobil 40 atau 50, siapin aja 20 juta buat perbaikan. Ini mobil udah enak banget, worth it banget buat harian. Ini joknya juga enak, ngemeluk badan kita tuh pas gitu, nggak terlalu dipeluk sama nggak terlalu berkewar-kewar badan kita. Masih tetap terjaga dengan baik posisi badan kita. Joknya ini enak banget. Terus dia kelebihan mobil ini juga udah pasti radius putar kecil guys, buat di gang-gang sempit. Kalau mau muter balik nggak ada drama lagi tuh maju mundur kayak si Aris lele. Ini enak banget nih. Dalam kota dia empuk, kalau luar kota atau di tol suspensinya stabil, beneran nggak bohong. Mesinnya kalau menurut gue juga cukup halus ya, no komplain sih kalau mesin. Nah untuk rem dia sebenarnya pakem, cuman buat yang belum biasa dia nginjaknya tuh harus agak dalam guys gitu. Cuman masih oke, masih dalam batas wajar sih. Remnya masih cukup empuk, tapi memang nekennya harus agak keras aja, itu aja sih. Jadi kesimpulannya menurut gua mobil ini tuh sangat fun to drive untuk penggunaan dalam kota. Dari tadi gue nyetir juga senyum-senyum kayak anjir nih mobil seru banget, kayak bawa bom bongkar. Tarikannya responsif, handlingnya juga gesit, sama dimensinya yang compact ngebuat kita gampang gitu nyusul-nyusul mobil. Untuk dalam kota nih fun to drive banget dan cocok banget buat jadi first car menurut gue. Dan cocok banget buat dipakai harian. Karena ya kalau lihat lah Jabodetabek sekarang udah padat banget bro, butuh mobil yang kecil gitu, gesit, tapi diajak buat masih ayo gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.